satu negara itu orang yang beragama tadi mereka sangat kuat dengan agamanya, maka akan timbul kehancuran. Ternyata dalam sejarah tidak begitu. Dalam sejarah tidak begitu. Kehancuran Yunani itu disebabkan karena apa? Hilangnya pengaruh agama. Kehancuran Yunani itu disebabkan karena hilangnya pengaruh agama. Ternyata dalam aspek sejarah boleh dilihat oleh para peneliti sejarah itu mengatakan rata-rata kehancuran satu negara itu disebabkan karena tidak berpegang teguhnya pada nilai-nilai agama. Artinya adalah kalau ini kemudian kita angkat, ini bisa menjadi penelitian yang terbaru. Artinya apa? Semakin tinggi tingkat keberagamaan seseorang harusnya semakin sejahtera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan kita selalu dalam ketaatan, anak-anak yang saleh dan saleha yang selalu menjaga akhlak iman sehingga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan istiqamah dalam kebaikan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini atau maghrib ini kita akan coba sedikit mengkaji tentang loyalitas atau nama lainnya disebut dengan al-wala wal bara. Loyalitas seorang yang beriman kepada orang yang beriman, loyalitas orang yang beriman atau muslim kepada kafir, apakah itu bisa masuk dalam kategori yang membatalkan iman atau tidak? Atau kemudian kita membahas bagaimana loyalitas seorang muslim terhadap yang kafir, apakah bisa diharamkan atau tidak. Dan insyaallah malam hari ini kita akan coba angkat sedikit demi sedikit sehingga bisa menjawab bagaimana seharusnya kita bermuasyarah, bermuamalah dengan orang yang berbeda agama dengan kita, sehingga agar kita tidak terjerumus dalam penyakit tasyabbuh, sehingga kita tidak terjerumus dalam penyakit loyalitas yang berlebihan kepada kafir. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi dalam riwayatnya begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari. Kata beliau, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil qurud qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah ka Faris wa Rum. Faqala wa manin nasu illa hub. Kata Nabi, tidak akan datang hari kiamat sampai umatku akan mengikuti sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah perbuatan-perbuatan orang kafir. Seperti dahulu perbuatan-perbuatan orang-orang yang jahiliyah. Seperti dahulu bagaimana agama paganisme orang-orang Arab terdahulu bersikap.
Bagaimana mereka memahami Tuhan, bagaimana mereka berakhlak, bagaimana mereka berbuat, bagaimana mereka menciptakan loyalitas terhadap diri mereka dalam hubungan sosial, keagamaan, politik, dan lain sebagainya. Sehingga yang dimaksud oleh Nabi adalah kelak umatku akan mengikuti perbuatan-perbuatan yang dulu jahiliyah, yang sekarang mereka ikuti. Mereka dulu tahu kalau itu jahiliyah, tapi hari ini mereka tahu jahiliyah tapi mereka turuti. Sedikit demi sedikit mereka akan mengikuti. Terkhusus pada aspek apa? Berbagai macam aspek. Mungkin yang sangat kelihatan adalah pada aspek budaya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita melihat fenomena hari ini adalah fenomena yang memang cukup membuat kita miris dan sedih dengan keadaan. Di hari Ahad kemarin kita membahas tentang perang pemikiran. Dalam kancah perang pemikiran, memang itulah yang mereka harapkan agar kita bisa mengikuti mereka. Walan tarda ankal yahud walad nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, Yahudi dan Nasrani menginginkan kita untuk mengikuti mereka. Sehingga apapun langkah akan mereka buat agar kita bisa mengikuti. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi juga pernah memperhatikan bagaimana atau membuat satu aturan bagaimana pergaulan-pergaulan antara manusia dalam hukum sosial, baik dia dengan agama yang lain ataupun dengan sesama. Dan ini sudah diatur, bahkan diatur oleh agama. Bahkan dalam kitab Al-Wala' wal Bara' itu, mencintai orang beriman itu hukumnya wajib. Mencintai orang beriman itu wajib. Maka ini Bapak Ibu poinnya adalah seperti yang pernah kita bahas. Bagaimana kita bersikap kepada orang yang beriman dan bagaimana kita bersikap kepada orang yang tidak beriman atau dalam bahasa lain fasik. Bagaimana kita bersikap kepada orang muslim tapi munafik. Bagaimana kita bersikap kepada orang non-muslim. Non-muslim ada dua. Ada yang memerangi dan ada yang di bawah naungan kita. Ada yang zimmi, ada yang harbi. Dan ini kita harus posisikan satu-satu. Nah, hari ini kita ingin coba angkat bagaimana loyalitas. Kita akan coba pahami dulu makna al-wala' wal bara'. Al-wala' wal bara' itu artinya adalah, al-wala' artinya mencintai sesama muslim, mencintai sesama mukmin. Dan itu bagian daripada keimanan yang wajib dilakukan. Namanya wala' kepada orang yang beriman. Jadi kalau saya cinta kepada kita semua, orang-orang yang beriman memang harusnya begitu. Fitrahnya umat muslim begitu. Fitrahnya orang beriman begitu. Mencintai orang-orang yang beriman. Kalau ada orang yang beriman, sholat dia tapi tak mencintai saudaranya yang beriman, itu yang disebut dengan kufur tadi. Dia keluar dari jalur dia. Keluar daripada fitrah dia. Tetapi kemudian al-bara'. Ada maknanya bara'. Apa yang disebut dengan bara' tadi? Al-bara' tadi artinya loyal. Artinya tidak loyal kepada kafir tapi loyal kepada muslim. Artinya apa? Menghindari perbuatan kafir. Tidak masuk ke dalam perbuatan kafir. Justru menghindari perbuatan-perbuatan kafir. Dan tak masuk ke situ. Dan ini yang kemudian harus kita coba angkat. Kenapa ingin sekali saya mencoba memahami ini kepada kita semua? Karena kasus hari ini itu mantap dan bagus. Hari ini kita melihat bagaimana umat muslim bergandeng tangan dengan non-muslim. Itu unik. Artinya adalah terciptanya persaudaraan yang baik. Tetapi Bapak Ibu, kemarin hari Ahad kita bahas pluralisme dalam agama. Bapak Ibu tahu ya pluralisme ya. Apa yang disebut dengan pluralisme itu? Membenarkan agama yang lain. Kalau pluralisasi tak salah. Artinya memang
kita mengakui keberadaan agama-agama yang lain. Mengakui keberadaan agama yang lain di dalam undang-undang memang begitu. Tetapi yang terjadi adalah ada misi. Apa misinya? Misinya adalah pembenaran terhadap agama-agama yang lain. Hari ini kita dituntut untuk membenarkan agama yang lain dengan dalih bergandeng tangan atau disebut dengan toleransi. Kenapa ini kemudian kita harus sampaikan? Agar kita tak terjebak dalam kesesatan. Agar kita tidak terjebak dalam kesesatan. Pentingkah kita memahami itu? Penting, sangat penting sekali. Ternyata penyatuan agama itu adalah satu ideologi yang menyesatkan. Penyatuan agama itu adalah metode yang dibangun oleh kaum-kaum orientalis, liberalisme untuk merusak akidah umat muslim. Maka bahasanya sederhana sebenarnya. Ketika turun surat Qul ya ayyuhal kafirun, kan situ jelas itu. Dalam aspek sejarahnya sudah sangat jelas sekali. Disampaikan bahwa hari ini aku menyembah Tuhan kalian, besok kalian menyembah Tuhan kami. Sehingga turun ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Ini ayatnya. Itu jelas. Tapi hari ini tidak. Hari ini tidak. Kita dituntut untuk mengakui kebenaran agama yang lain. Dalam bahasa lain, semua agama itu sama. Kita hanya menempuh Tuhan yang satu dengan metode yang berbeda. Atau jalan menuju Tuhan yang tak sama. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apakah itu sebuah kesesatan? Ya, itu gerakan kesesatan. Hari ini kita juga begitu. Agama yang lain disuruh ikut doa dengan agama kita, besok kita disuruh ikut berdoa agama mereka. Dan hampir saja masuk dalam aturan pendidikan. Itu kalau dah masuk rusak kita. Membendungnya sulit. Kenapa kok sulit membendungnya? Terstruktur. Apa bahasanya? Terstruktur. Yang perlu kita pahami hari ini adalah bahwa Islam sebagai orang yang beriman, bahwa Islam itu innad dina indallahil, tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada agama yang lain. Ini dalam bahasa agama kita. Tidak ada agama yang lain yang lebih diridhai oleh Allah selain daripada agama Islam. Dan itu mutlak. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallaha fatarat nasa alaih. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif. Agama yang hanif itu cuma satu, agama Islam. Ketika sejarah diputar balikkan, namanya distorsi sejarah. Ketika sejarah diputar balikkan, hampir orang mengerti bahwa nabi-nabi itu punya agama-agama berbeda. Nabi Isa dibilang agamanya Nasrani. Dan lain sebagainya. Padahal ternyata tidak. Baru muncul pemahaman itu dikuatkan pada tahun 2015, 16, 17. Mulai para asatid bermunculan untuk menyampaikan fakta bahwa nabi-nabi itu beragama Islam. Bukan beragama yang lain. Tetapi dalam sejarah kita dipahami begitu, termasuk saya. Waktu saya SD itu pahamnya begitu. Kalau Nabi Isa itu agamanya Nasrani. Kitab sucinya Injil. Dan itu yang kita pahami dahulu. Ternyata ini rusak. Dari dulu berarti. Kita belum sadar. Sampai hari ini terus digerogoti. Biar kita cepat. Biar kita dianggap tidak sadarkan diri. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam di Madinah. Itu yang pertama. Artinya umat muslim meyakini dulu. Konteks yang pertama yang harus diyakini oleh umat muslim bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Di dalam agama kita itu yang benar.
Yang kedua, bahkan hari ini muncul persepsi, pernyataan, jangan ada yang menganggap bahwa agama dia paling betul. Ingat bahasa ini Bapak Ibu ya. Ini bermunculan di berbagai macam media. Apa bahasanya? Jangan pernah setiap orang mengaku bahwa agama dia paling benar. Pertanyaannya, salah apa betul pernyataan ini? Pernyataan ini salah apa betul? Bagi agama kita itu pernyataannya salah. Islam benar. Yang tak betul siapa? Oknum-oknum yang di dalamnya. Nah, ini merujuk kepada pemahaman dulu Bapak Ibu. Dulu pernah saya sampaikan di sini, banyak para orientalis itu melakukan penelitian. Salah satunya penelitian itu yang dia lakukan di negara Irlandia. Apa kata dia? Semakin tinggi tingkat ateisme satu negara, semakin sejahtera negara tersebut. Ini Bapak Ibu, mohon maaf, dipegang oleh para akademik. Dipegang. Karena dipandang ilmiah. Rujukannya kemana? Negara tersebut. Setelah dilihat negara tersebut, ini cerita langsung. Dari pelaku yang pernah datang ke sana. Guru saya. Apa kata beliau? Tidak ada klakson, tidak ada lampu merah. Karena dianggap teratur dan sangat. Dan negara tersebut paling banyak atau mayoritas orang-orangnya ateisme. Saya kira, wah, ketika kita mahasiswa, karena ini dianggap penelitian ilmiah, iya juga ya gitu. Tapi lambat-lambat otak ini berpikir. Artinya apa? Mereka menyusupi sedikit demi sedikit. Apa yang mereka susupi? Mereka masuk ke dalam tadi. Kita dirubahnya pola pikir kita, bahwa semakin tinggi tingkat ateisme suatu negara, maka akan semakin sejahtera. Artinya adalah, kalau orang yang semakin banyak orang beragama di dalam satu negara, maka akan semakin hancur. Apa dampaknya? Bagaimana kok bisa hancur? Disebabkan karena setiap orang penganut agama menganggap diri dia paling betul. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, harus dipahami, setiap agama wajib berpegang teguh pada nilai akidah masing-masing. Oh, Nasrani dia mengakui agama dia betul, tak ada salah, itu memang haknya dia untuk mengakui. Dia yang mengakui. Buddha, Konghucu, Hindu mengakui kebenaran agama mereka, itu hak mereka. Dan kita punya hak mengakui kebenaran agama, itu yang harus kita tanam. Jangan kita rubah hari ini dengan gaya, mohon maaf, bahasanya memang toleransi, memang halus bahasa dia. Cuman memang mohon maaf, merusak pola pikir kita. Yang tadinya kita mohon maaf, orangnya keras dengan beragama, jadi lentur. Iyalah kalau begitu. Kami harus memahami. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi harus hati-hati kita. Kalau mungkin di desa-desa belum terlalu sampai masuk. Tapi kalau di kota-kota, di mana ada pusat pendidikan, disitulah tempatnya Bapak Ibu. Karena dianggap ilmiah itu tadi. Bahkan mohon maaf, saya memang termasuk orang yang hampir tertipu juga dengan bahasa itu. Artinya semakin tinggi tingkat keateisan seseorang, atau semakin tingginya tingkat keagamaan. Artinya kalau di satu negara itu, orang yang beragama tadi mereka sangat kuat dengan agamanya, maka akan timbul kehancuran. Ternyata dalam sejarah tidak begitu. Dalam sejarah tidak begitu. Kehancuran Yunani itu disebabkan karena apa? Hilangnya pengaruh agama. Kehancuran Yunani itu disebabkan karena hilangnya pengaruh agama. Ternyata dalam aspek sejarah, boleh dilihat oleh para peneliti sejarah itu mengatakan, rata-rata kehancuran satu negara itu disebabkan karena tidak berpegang teguhnya pada nilai-nilai agama. Artinya adalah, kalau ini kemudian kita angkat, ini bisa menjadi penelitian yang terbaru. Artinya apa? Semakin tinggi tingkat keberagamaan seseorang, harusnya semakin sejahtera. Karena apa? Agama punya nilai. Setiap agama mengajarkan nilai. Tidak ada satupun agama yang membolehkan korupsi, tidak ada. Satupun agama tidak ada. Artinya tidak ada satupun agama yang membolehkan melawan kepada orang tua. Tidak ada. Satu agama pun tak ada. Bahkan penghormatan mereka kepada agama, semua agama sama.
Artinya adalah menjunjung tinggi akhlak moral. Berarti apa yang menjadi masalah? Semakin tinggi tingkat keagamaan seseorang, semakin kuat imannya, mesti semakin sejahtera. Nah, yang ditanamkan justru sebaliknya. Nah, jadi kita hari ini perlahan-lahan mereka merusak kita demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan itu, tetapi hari ini mulai banyak orang-orang yang beragama Islam khususnya mulai mencoba mengangkat isu-isu tentang keberagaman, tentang toleransi, bergandeng tangan antara satu dengan yang lain, apapun itu agamanya. Kalaulah memang tidak ada misi di belakang itu, itulah yang kita harapkan. Tapi kalau ada misi, itu yang sulit Bapak Ibu. Karena biasanya mesti ada misi. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, ada dua kelompok besar Bapak Ibu yang ada di Madinah ketika itu. Yang pertama Ansar, yang kedua Muhajirin. Bagaimana kecintaan kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin sangat mencintai Ansar dan kaum Ansar sangat mencintai Muhajirin. Bahkan cerita ini tertulis di dalam Al-Quran. Allah memuliakan mereka kaum Ansar yang menerima kaum Muhajirin dalam surat Al-Hasyr itu. Kalau saya tak salah ayat 9. Allah muliakan kecintaan orang beriman terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi hari ini Bapak Ibu luntuh, bahkan runtuh semua. Artinya apa? Orang beriman sulit mencintai orang yang beriman yang lain. Tapi kok bisa mencintai orang kafir? Ini harus dipahami Bapak Ibu. Mencintai orang kafir, bersahabat dengan orang kafir bisa, tapi bersahabat dengan orang beriman tak bisa. Ini yang rusak. Sesama muslim, sesama orang-orang mukmin, satu Tuhannya, sama Rasulnya, sama kitab sucinya. Tapi masih bisa saling tidak menyayangi. Tetapi dengan non-muslim kafir bisa bersahabat. Itu terbalik. Dah rusak. Kami kan pengennya siapa tahu dia dapat hidayah. Bagus, tak salah. Tapi mencela mukmin, mencaci maki mukmin, merusak mukmin, menzalimi mukmin, itu jauh lebih berbahaya. Nabi saja ditegur. Abasa wa tawalla. Orang buta datang bertanya tentang Islam. Nabi sedang berbicara betul. Nabi berbicara dengan siapa? Kibarul Quraisy, para pembesar Quraisy. Tapi kemudian dia berpaling. Datang orang yang buta tadi bertanya tentang Islam, tapi Nabi tak jawab. Artinya Nabi berpaling, memalingkan muka. Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Engkau tidak tahu, kata Allah. Yang tahu itu aku. Yang bisa memberikan hidayah itu aku, kata Allah. Siapa di antara mereka yang bakal aku berikan hidayah? Sampai di sini paham ya Bapak? Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Begitulah yang harusnya kita lakukan. Nah, jadi kita memperkuat dulu benteng kita Bapak Ibu. Karena mohon maaf, mereka punya benteng yang kuat untuk merusak kita. Maka untuk bertahan, menjaga dan berjuang dan melawan itu juga harus punya benteng yang kuat. Apa benteng yang kuat? Akidah kita dimatangkan dulu. Akidah yang harus dimatangkan apa selain daripada akidah kita tentang yang rukun iman kita? Kita harus perkuat dengan saudara-saudara kita. Makanya mohon maaf bahasanya wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Yang menjadi masalah hari ini adalah kita bisa bercerai-berai hanya karena dunia. Mohon maaf, karena masjid pun kita bisa bersenggol. Karena masjid bisa bersenggol. Artinya apa? Mudah sekali kita dipecah belah hari ini.
Mudah sekali kita dipecah belah. Artinya kalau kita mudah dipecah belah, kalau ada muslim yang tidak suka dengan muslim yang lain, dengan mukmin yang lain, berarti keimanan dia terhadap saudara dia sedang berkurang. Hati-hati bisa terjerumus dalam kekufuran. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik. Nah, sekarang ingin kita coba. Apakah kita cinta terhadap orang yang beriman? Itu dilihat dari perhatian kita terhadap saudara kita. Dan itulah yang kemudian pernah kita sampaikan. Banyak orang yang sholatnya rajin, tahajudnya oke, duhanya jalan. Tapi masih banyak orang-orang yang bisa menyakiti hati mereka. Masih banyak orang yang bisa menyakiti hati orang lain meskipun sholatnya baik. Sudah kita ceritakan Kasyifatul Qulub, Imam Al-Ghazali. Orang yang beriman, tahajud, rajin, duha, oke, dan lain sebagainya. Tidak, kata malaikat, aku tidak dibenarkan oleh Allah untuk menuliskan namamu. Beriman dia, ternyata apa? Dia punya sifat yang tak baik dengan sesama muslim yang lain. Loyalitas dia terhadap orang-orang yang beriman tak ada. Dia tak punya loyalitas. Dia tak sakit melihat umat muslim yang sakit. Ada umat muslim yang ditindas, dia tak sakit. Bahkan Nabi kata, al-muslim kal-muslimi ba'duhum ba'dah. Bayangkan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Kita ini bersaudara. Berarti kalau kita bersaudara, kalau ada satu yang disakiti, mesti kita sakit. Harusnya. Tapi coba bayangkan ketika saudara kita ada yang disakiti, ada pula yang ikut menyakiti hati kita. Berapa banyak yang disakiti itu? Bukan banyak lagi, banyak banget. Dengan kondisi genosida yang begitu kuat, beriman mereka, mengaku muslim mereka, tapi mereka bisa menyakiti hati-hati orang yang beriman. Kira-kira loyalitasnya di mana? Dia tak loyal kepada kita. Dia tak loyal kepada agama. Tapi dia loyal kepada dunia dia. Dia tak loyal kepada Allah. Dia tak loyal kepada Rasulnya. Tapi dia loyal kepada apa yang dia cari. Maka apa disebut? Mereka dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran munafiqun. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka dipanggil orang-orang munafik. Orang yang loyal kepada kafir tapi tak loyal kepada orang yang beriman, munafik. Kita akan lihat. Di mana batasan-batasan kita. Baik, di dalam kitab Al-Wala' wal Bara' disampaikan bagaimana seharusnya kita seorang yang beriman ini menjaga diri. Atau bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir yang bisa membatalkan iman itu apa? Sampai kita tahu, sampai kita bisa mengerti di mana batas kita berbaur dengan mereka. Yang pertama, dalam kitab tersebut mengatakan ada orang-orang muslim mukmin bentuk loyalitas kepada kafir yang bisa membatalkan iman. Tambah baik. Tinggal dan menetap di negeri orang kafir disertai dengan ridho dengan agama kekafirannya. Apa maksudnya? Yang pertama maksudnya ridho dengan agama kekafiran mereka. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Banyak orang-orang yang tinggal di sana muslim, orang-orang muslim yang tak mau pindah, tak mau balik ke sini. Kami di sini sudah aman, sudah damai dengan gaya toleransi kami. Kami sudah menikmati dan kadang-kadang kami pun ikut. Sampai sini paham? Itu yang pertama. Yang kedua memuji, menyanjung agama kekafiran mereka. Dipuji agama-agama tersebut. Coba bayangkan, ini ketika Bapak Ibu melihat ada orang yang membanding-bandingkan agama. Coba tengok, agama sebelah. Ada mereka melarang, ada mereka begini, ada mereka begitu. Ada mereka menyakiti. Ini bahasa namanya Bapak Ibu, ini bahasa yang sangat tidak tepat untuk disematkan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan tak pantas orang beriman mengatakan demikian. Membandingkan agama itu tidak tepat. Karena setiap agama punya regulasi yang berbeda-beda. Setiap agama punya keyakinan berbeda-beda. Tidak bisa. Sampai bisa mengatakan, mohon maaf, tetangga sebelah, agama sebelah, lebih baik pula akhlaknya daripada orang beriman itu lagi. Tidak bisa Pak. Tidak bisa dibanding-bandingkan. Jangan salah banding.
Yang kita takutkan salah perbandingan. Kita ambil contoh penelitian. Tahun 2015 ada penelitian begini. Yang maling itu muslim. Yang maling muslim. Yang miskin muslim. Yang curi sendal di masjid muslim. Yang lusuh muslim. Itu penelitian. Sampai mereka katakan bahwa agama Islam itu agama miskin. Coba bayangkan. Setelah kita telusuri penelitian itu di mana? Di Indonesia. Sekarang kita balik. Kita pindah ke India. Kita pindah ke India. Yang miskin siapa? Nah, jangan sampai disebut-sebutkan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Artinya apa? Cara mereka mengambil, membandingkan sesuatu tidak cocok. Tapi otak kita tercuci. Sehingga mohon maaf, kita ikut-ikutan. Coba tengok negara tetangga. Islamnya sedikit, tapi mereka bersih. Salah sebut Pak. Coba tinjau dalam penelitian yang sama. Yang miskin siapa? Yang maling siapa? Yang mohon maaf, yang lusuh siapa? Yang mencuri siapa? Yang curi sendal di masjid, bukan di masjid ya, tempat ibadah siapa? Itu bukan muslim. Di Inggris, kita kembali ke Inggris misalkan. Coba perhatikan baik-baik. Siapa? Artinya membandingkannya tidak tepat. Tetapi Bapak Ibu, penelitian itu kemudian diangkat, dibumingkan. Untuk apa? Untuk menentukan, menyampaikan kepada kita sebagai orang yang beriman, orang muslim, tidak usah fanatik-fanatik betul. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Kita ikut kendor. Tidak usah terlalu keras beragama, biasa-biasa aja. Tidak usah terlalu jadi orang yang radikal dalam beragama, biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Otak kita mengatakan, oh iya juga ya. Ya sudah mulai besok tidak lagi fanatik terhadap agama. Yang penting aku sholat, mau di masjid kayak mau enggak salah. Yang penting sholat. Bagi laki-laki begitu kah? Yang penting kan aku masih sholat, mau masalah aku berjilbab tidak berjilbab itu kan bukan urusan. Akhirnya apa? Kita lemah dari nilai-nilai agama. Hanya karena penelitian yang sederhana, yang sangat tidak cocok sampel dan variabelnya. Coba bayangkan. Kita yang rusak. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, berusaha membuat senang orang kafir dengan mencela dan menyebutkan aib kaum muslimin. Nah, ini dia. Ini dia Bapak Ibu. Ini kami pernah menemukan konteks ini Bapak Ibu. Jadi ketika saya dulu saya pernah ikut di Malaysia itu, kami pernah ikut kuliah bersama kaum orientalis. Jadi ada beberapa kaum orientalis dari Inggris, Jerman ikut, dan saya kebetulan ikut dari Indonesia, kami 3 orang. Kami datanglah ikut. Di situ betul bahasanya itu. Artinya apa? Kata teman saya yang Yahudi dari Inggris itu, dia bilang begini. Kami ketika di Inggris, itu teman-teman muslim menyampaikan bahwa di Indonesia itu Islamnya begini-begini. Artinya mereka sedang mencela. Orang muslim menyampaikan dan mencela umat muslim sendiri di negara orang. Dan mereka sampaikan kepada mereka, kawan-kawan mereka di sana. Coba perhatikan. Coba bayangkan umat muslim. Artinya begini, dalam rumah tangga kita, istri kita menyampaikan aib kita kepada orang lain. Kira-kira sakit hati atau tidak? Bukan sakit hati lagi Ustaz, tengoklah balik nanti. Kita Bapak Ibu orang yang beriman, kita yang menutupi aib. Kita orang Islam ini, kita yang menutupi aib kita. Apa itu aibnya kita? Kalau ada orang bermaksiat, kita yang menasehati. Kalau ada orang yang melakukan kezaliman, kita yang mengingatkan. Kalau kita yang melakukan kezaliman, kita yang harus melihat diri kita, introspeksi diri. Bukan kita menyampaikan aib, oh Islam itu memang keras itu. Banyak kali di sana itu Islam itu teroris. Itu orang Islam sendiri yang menyampaikan bahwa Islam itu teroris, itu orang Muslim. Pertanyaannya adalah, ketika kasus terorisme begitu tersebar luas pada masa Soeharto itu yang ngomong teroris siapa? Orang Muslim. Mereka sendiri yang mengatakan bahwa semua orang-orang di pesantren itu, kiai-kiai pesantren itu teroris, sarang teroris. Bapak Ibu nanti ketemu di tanggal 30 Agustus.
Ya, G30S PKI. Ya, September salah. Oh enggak, bukan. G3 ya 30 September. Itu dalam buku Menhan itu, Menteri Pertahanan itu pertanggal, Pak. Urut pertanggal itu. Pertanggal kapan pesantren itu disebut dengan pesantren sarang PKI. Itu ada tanggalnya semua. Kapan Gontor itu dibasmi, itu ada urutannya semua. Dalam buku Api Sejarah lengkap. Api Sejarah ada 2 jilid. Itu bagaimana mereka menyematkan bahasa terorisme itu kepada pesantren itu. Sehingga mohon maaf pada masa itu, yang mana ada pesantren-pesantren yang kuat, yang besar itu dicari. Kiai-kiainya ditangkap, dibunuh karena dianggap teroris. Yang memprovokasi siapa? Orang Muslim. Saya pernah ceritakan di sini. Karel Stenbring itu pernah nulis buku. Karel Stenbring ini orang orientalis. Dalam buku tersebut itu, beliau menceritakan satu kondisi. Beliau sendiri yang menyampaikan kepada Belanda bahwa di Jakarta itu ada perkumpulan para ulama. Yang menyampaikan adalah Muslim. Ulama menyampaikan kepada Belanda bahwa ada perkumpulan para ulama untuk mencari kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Belanda tahu, Belanda datang ke tempat tersebut, Belanda bombardir. Itu tertulis dalam bukunya Karel Stenbring. Dan penerjemahnya salah satu dosen di UIN Sunan Kalijaga. UIN Sultan Syarif Qasim. Murid beliau di sini, muridnya Karel Stenbring itu ada di sini. Dan yang menerjemahkan buku itu di sini orangnya. Dan saya baca itu bukunya, Bapak Ibu. Artinya apa? Loyalitas mereka kepada non-muslim itu lebih kuat. Rela mereka sampaikan aib kita. Rela mereka suruh orang-orang non-muslim menghancurkan kita. Sudah cukup sejarah Snock Horgan, Pak. Itu terjadi pada tubuh kita. Snock Horgan itu kurang apa lagi? Hanya untuk menghancurkan Islam dia serius. Dia pergi ke Mekah. Sampai di Mekah dia paham bahasa Arab, dia hafal Quran. Balik ke Indonesia. Cuman untuk menghancurkan kerajaan Samudra Pasai. Yang bisa membombardir ketika itu cuman itu. Bayangkan Bapak Ibu. Artinya apa? Keseriusan mereka. Yang terakhir Bapak Ibu, sebenarnya panjang, nanti kapan-kapan kita lanjutkan. Mengubah kewarganegaraan dengan negara kafir yang memerangi kaum muslimin karena senang dan ridho dengan negara kafir tersebut. Misalnya seseorang mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Yahudi yang sampai hari ini negara Yahudi tersebut memerangi dan membantai kaum muslimin. Masih ada orang yang cinta dengan Amerika, masih ada orang yang cinta dengan Yahudi. Tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu, hari ini masih banyak yang membela Yahudi dan mereka mengatakan anti pemboikotan. Kami tidak mau boikot. Itu hanya perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita yang dihina Bapak Ibu. Yang sampaikan siapa? Muslim. Yang menyampaikan Muslim. Coba bayangkan, Bapak Ibu sedang memboikot, tiba-tiba datang orang. Ngapain sih memboikot-boikot? Kayak nggak ada kerjaan aja, tinggal makan aja pun gitu deh. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih banyak loyalitas orang-orang kafir yang bisa membatalkan iman. Hati-hati, bisa jadi kita termasuk orang-orang yang mohon maaf tidak mampu menjaga keimanan kita sehingga terjerumus dalam kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabirul absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.